Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti. Episode 4, Pasrah. Hingga sore tidak ada satupun pegawai hotel yang datang ke kamarnya. Hana hanya menangis, merasakan perut yang begitu sangat perih. Hingga sampai sore dirinya belum makan sama sekali. Apa dia sudah tidak pulang lagi ke sini? Apa dia sengaja tinggalkan aku di sini? Tapi mengapa dia tidak memberikan aku pakaian agar aku bisa pergi? Hana mengusap air matanya. Tapi katanya dia gak akan pernah melepaskan aku. Mengapa dia kejam sekali? Aku lupa, dia memang tidak punya hati. Dia bukan manusia. Bila dia manusia, mana mungkin dia sanggup menggigit aku seperti ini. Mana luka gigitan yang terasa begitu sangat pedih dan berdenyut-denyut. Tubuhnya sudah mulai gemetar ketika merasa perih di perutnya. Perutnya sudah berbunyi setiap saat. Hana hanya makan sedikit ketika acara resepsinya masih berlangsung. Setelah itu dirinya tidak makan hingga sampai sekarang. Hingga jam 10 malam ia masih tidak makan apapun. Hana menjamkan matanya dan berharap bila dirinya bangun nanti sudah ada makanan yang bisa disantapnya. Dirinya tidak memikirkan kemana suaminya pergi. Bahkan bila pria itu tidak kembali lagi, ia tidak akan mempermasalahkannya. Namun membuat dirinya begitu sangat panik dan juga bingung ketika menyadari bahwa tidak ada pakaian yang bisa dipakainya. Dan dirinya juga tidak bisa membuka pintu kamarnya. Hana menjamkan matanya. Dirinya mulai terlelap. Cukup lama ia tertidur dan terbangun ketika merasakan bagian perutnya yang digigit. Ia meringis menahan rasa sakit. Namun dirinya tidak bisa bicara saat mulutnya diikat dengan dasi. Tangannya kini sudah terikat. Hana tidak tahu kapan suaminya pulang. Hana tidak menangis lagi ketika merasakan perlakuan kasar suaminya. Dirinya hanya diam seakan sudah pasrah dengan nasibnya. Hanya diam dan menutup mata seperti ini terasa begitu sangat nikmat untuknya. Nikmat merasakan kepedihan yang nyata. Dengan sangat keras suaminya memukul benda berbentuk gunung kembar miliknya. Hana hanya diam dan menikmati rasa sakitnya tanpa ada satu kata pun yang diucapkannya. Ia terbayang kedua orang tuanya, senyum manis papanya, senyum mamanya yang sangat cantik. Tubuhnya terasa amat lemas. Terlalu banyak energi yang terbuang dan mendapatkan energi pengganti. David diam memandang wajah istrinya. Dengan sengaja dirinya menggigit bagian puncak tertinggi dari bagian dada istrinya, hingga ia merasakan cairan yang terasa di lidahnya. David tidak mendengar istrinya menjerit seperti semalam. Dipandangnya wajah pucat istrinya. David masih terus melakukan aktivitasnya tanpa menyelesaikan apa yang dilakukannya saat ini. Cukup lama dirinya melakukan ini hingga dirinya benar-benar merasa puas. David berbaring di samping Hana. Alas kasur berwarna putih ini sudah banyak meninggalkan warna merah. Dilihatnya tubuh istrinya yang sudah penuh jejak gigitannya yang berwarna keunguan dan juga yang lukanya masih basah dan berdarah. David diam perhatikan wanita yang sudah begitu sangat menyedihkan tersebut. Wanita itu hanya diam tanpa bergerak. Hana menjamkan matanya. Tubuhnya sudah terasa amat lemah. Rasa sakit di sekujur tubuhnya sudah tidak dihiraukannya. Bahkan air matanya sudah tidak menetes lagi. Ia hanya diam, menikmati rasa sakit di sekujur tubuhnya dan bekas gigitan suaminya yang terasa perih dan berdenyut-denyut. Mama, Papa, Hana siap ikut dengan kalian. Bila kalian sayang Hana, jemput Hana ya. Hana menunggu Papa dan Mama datang jemput Hana. Hanya kalimat ini diucapkannya di dalam hatinya. Apa dia sakit? Mengapa wajahnya begitu pucat? David bertanya di dalam hatinya. Apa di kamar ini tidak ada makanan? David menang ke sekeliling kamarnya. Ya ampun, aku lupa. Minta petugas hotel untuk mengantarkan dia makanan. David baru menyadari hal itu. Dengan cepat ia memakai kembali bajunya dan pergi meninggalkan kamar. Apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana bila dia mati? Apa dia sama sekali tidak pandai menghubungi petugas hotel? David berkata dengan kesal.
Hana hanya diam dengan mata yang terpejam. Tubuhnya terasa amat lemas. Ia tahu bahwa suaminya pergi meninggalkannya. Air mata sejak tadi ditahannya agar tidak menetes, kini menetes dengan sendirinya. Hana terasa begitu sangat sakit. Pria itu hanya datang dan memperlakukannya seperti ini. Setelah itu dia pergi. Rasa ini sangat sakit, sungguh sangat sakit. Aku tidak sanggup, Hana berkata di dalam hatinya. Bahkan suaminya tidak mengingat apa yang dimakannya. Hana memandang jam yang ternyata sudah jam 3 pagi. Seperti inikah takdir hidupku? Apakah kehadiran mereka hanya untuk membuatku seperti ini? Apa yang dimiliki papa, semuanya mereka ambil. Tapi setelah itu, aku dijadikan seperti ini, Hana berkata dalam hatinya dengan penuh kebencian. Semoga besok saat pagi datang, aku sudah berkumpul dengan mama dan papa. Hana tersenyum perih. Di jam 3 malam, Davin keluar dari kamar hotelnya. Pria itu tampak panik dan mencari warung makan. Davin membeli nasi goreng yang berada di dekat hotel, sehingga dirinya tidak perlu membelikannya keluar dengan mobil. Ia membeli air mineral dan teh hangat. Dia tidak mungkin matikan bila hanya tidak makan seharian, Davin berkata dengan membawakan bungkus makanan untuk istrinya. Apa aku terlalu kejam terhadapnya? Aku rasa tidak. Apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya, Davin berkata sendiri. Davin percepat langkah kakinya dan masuk ke dalam lift. Ia berlari menuju ke kamarnya ketika pintu lift terbuka. Davin memandang Hana yang tertidur tanpa memakai apa-apa. Seperti apa tadi tinggalkannya, seperti itu pula saat ini dilihatnya. Hai, bangun! Davin menepuk-nepuk pipi istrinya. Ia semakin keras menampar pipi istrinya, saat istrinya tidak terbangun sedikit pun. Hei, bangun! Jangan pura-pura mati. Ia semakin keras menampar pipi istrinya. Hana buka matanya secara perlahan saat melihat suaminya. Makan, perintah Davin. Hana hanya diam tanpa menjawab. Kau dengar tidak kalau aku memerintahkan kau untuk makan, bentak Davin. Apa kau tidak mendengar perintahku? Davin kembali bertanya saat istrinya hanya diam memandangnya. Tetapi mata istrinya sudah tidak bisa ditebaknya. Bodoh, ia marah dengan dirinya sendiri saat baru teringat bahwa saat ini mulut Hana sedang diikatnya dengan dasinya. Tangan istrinya juga masih terikat. Davin bergegas membuka tangan Hana dan melepas keikatan di belakang kepala istrinya. Makan, perintah Davin. Hana diam memandang wajah suaminya. Mengapa kau melihat aku seperti itu? Apa kau mau aku congkel matamu? Bentak Davin. Hana merasa ngeri sekali ketika mendengar ucapan suaminya. Bagaimana ia bisa kabur bila sudah tidak bisa melihat, pikirnya. Kau tidak mendengar apa yang aku perintahkan? Davin kembali bertanya. Pria itu tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Perutku terasa amat perih. Aku makan sajalah ya. Lagian mana ada orang yang langsung mati karena nggak makan 1 hari. Aku harus memiliki tenaga untuk kabur dari sini, batin Hana. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.